Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Hari ini kita tiba pada Kisah Para Rasul bab 10 yang mengisahkan perjumpaan antara Petrus dan Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira dari batalion yang disebut sebagai Batalion Italia. Dia adalah seorang bukan Yahudi. Dia mendapatkan penglihatan dan diminta oleh malaikat Tuhan untuk menjumpai Simon atau nanti adalah Simon Petrus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bab dari Kisah Para Rasul bab 10 ini membahas tentang dua hal sebenarnya. Yang pertama, penetapan bahwa semua makanan itu halal. Hal itu diungkapkan dari suara dari langit yang mengatakan seperti ini di ayat ke-15. Kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini diungkapkan 3 kali dan menjadi penegasan bahwa bagi orang Kristiani, hukum haram itu tidak mengikat lagi, karena Yesus membawa sebuah perjanjian yang baru. Dalam Injil, Yesus akan bersabda juga bahwa yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke tubuhnya, tetapi apa yang keluar dari hatinya. Jadi, soal makanan yang masuk itu tidak kemudian menajiskan seseorang lagi. Itu adalah pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil. Itu hal yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 10. Hal yang kedua adalah tentang pencurahan Roh Kudus kepada segala bangsa, bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja. Dikatakan dalam ayat yang ada di sini bahwa ternyata Roh Kudus itu dicurahkan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Dikatakan seperti ini. Sementara Petrus berkata demikian, ayat 44, "Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus, dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah." Nah, tadinya gereja perdana itu semuanya anggotanya adalah orang-orang Yahudi saja. Seperti Tuhan Yesus dan ke-12 Rasul semuanya adalah orang Yahudi. Pelan-pelan gereja perdana ini mendapatkan anggota yang baru juga dari kalangan orang-orang bukan Yahudi. Tetapi hal ini menimbulkan permasalahan karena perbedaan tradisi antara kaum Yahudi Kristiani dan kaum non-Yahudi Kristiani. Nanti gereja akan bersidang dalam sebuah konsili di Yerusalem tahun 49 sampai tahun 50 Masehi untuk memutuskan bahwa untuk menjadi seorang pengikut Kristus tidak lagi harus mengikuti adat istiadat Yahudi, termasuk dan terutama misalnya untuk laki-laki keharusan untuk bersunat itu tidak lagi diwajibkan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa Roh Kudus memberikan tuntunan kepada gereja perdana supaya gereja perdana itu semakin meluaskan jangkauannya kepada bangsa-bangsa lain, termasuk pewartaan pada akhirnya kepada bangsa-bangsa di Asia, juga di Asia jauh, seperti juga bangsa Indonesia. Kita bersyukur sebab kita dilibatkan, diberi kesempatan untuk masuk ke dalam kalangan umat terpilih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.